Taubat memiliki arti kembali kepada Allah, kepada syariatnya, dan mengakui kesalahan, menyesalinya, serta berjanji untuk tidak mengulanginya. Salah satu cara untuk bertaubat dan menebus dosa yang paling dianjurkan adalah dengan menjalankan sholat sunnah taubat nasuha yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran menjadi dasar hukum yang menganjurkan kaum muslim untuk menjalankan sholat taubat nasuha yang terdapat dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Rabb-mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai umat muslim yang menjalankan sholat taubat dengan bersungguh-sungguh untuk bertaubat serta tidak mengulangi kesalahannya lagi. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 22. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dari kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa sebaik-baiknya manusia di hadapan Allah bukanlah mereka yang tidak pernah berbuat salah, melainkan ketika orang berbuat kesalahan tetapi langsung bertaubat dengan bersungguh-sungguh kepadanya. Bertaubat pada dasarnya tidak dapat diundur atau ditunda-tunda. Oleh karena itu, setiap muslim yang telah berbuat dosa agar sesegera mungkin untuk bertaubat. Sholat taubat menjadi sholat dengan waktu yang mutlak pelaksanaannya. Artinya, sholat taubat bisa dilakukan kapan saja, baik siang maupun malam. Namun terdapat beberapa waktu pelaksanaan sholat taubat yang haram untuk dikerjakan. Kapan sajakah? Sebelum lanjut ke pembahasan, ada baiknya Anda mensubscribe terlebih dahulu channel ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update video berikutnya seputar agama Islam. Yang pertama, mulai dari terbit fajar kedua hingga terbit matahari. Kedua, saat terbit matahari hingga matahari naik sepenggalah. 3. Saat matahari persis di tengah-tengah hingga terlihat condong. 4. Mulai dari sholat asar hingga matahari tenggelam. 5. Ketika menjelang matahari tenggelam hingga benar-benar sempurna tenggelamnya. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa pelaksanaan sholat taubat nasuha dapat dilakukan di waktu sepertiga malam. Pada umumnya, tata cara sholat taubat sama seperti sholat sunnah lainnya. Sholat taubat dilakukan sebanyak 2 rakaat dengan sekali salam, namun boleh juga dilakukan sebanyak 4 atau 6 rakaat. Dalam melaksanakan sholat taubat nasuha, sebaiknya dilakukan secara munfarid, karena sholat ini termasuk dalam sholat nafilah yang tidak disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Disebutkan juga dalam hadis, ketika hendak melakukan sholat taubat, dianjurkan didahului dengan bersuci secara baik. Disunahkan untuk mandi besar terlebih dahulu. Berikut penjabaran tentang tata cara sholat taubat yang benar. Pertama, niat sholat taubat karena Allah. Boleh dalam hati atau dengan melafazkannya. Usolli sunnata taubati rok'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Kemudian membaca doa iftitah. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Kemudian membaca surat pilihan dari Al-Quran. Setelah selesai, kemudian ruku dengan membaca tasbih sebanyak 3 kali. Kemudian i'tidal sambil membaca bacaannya. Kemudian sujud sambil membaca tasbih sebanyak 3 kali, lalu duduk di antara 2 sujud sambil membaca bacaannya, kemudian sujud sambil membaca tasbih 3 kali, setelah itu bangun melanjutkan rakaat kedua seperti urutan di atas. Setelah itu dilanjutkan dengan tasyahud akhir dengan membaca bacaannya, kemudian salam dan berdoa untuk memohon ampunan.
Sebagai penyempurna dari amalan sholat taubat, ada baiknya kita memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah, disertai dengan berzikir dengan menyebut asmanya. Berikut bacaan istighfar yang dianjurkan untuk dibaca sebanyak 100 kali. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya, aku meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup dan berdiri sendiri, serta aku bertaubat kepadanya. Selanjutnya, memperbanyak bacaan tasbih sebagai berikut. Subhanallahi wa bihamdi. Artinya, Maha suci Allah dan segala puji baginya. Kemudian, bacalah doa setelah sholat taubat sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Dan mengenai doa tersebut, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa mengucapkannya di siang hari dalam keadaan yakin dengannya, kemudian dia mati pada hari itu sebelum petang hari, maka dia termasuk penduduk surga. Dan siapa yang mengucapkannya di waktu malam hari dalam keadaan dia yakin dengannya, kemudian dia mati sebelum subuh, maka dia termasuk penduduk surga. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran bagi orang yang melakukan sholat taubat, seperti diampuni dosa-dosanya yang telah diperbuat, dijanjikan surga bagi yang bersungguh-sungguh dan kekal di dalamnya, akan diberikan pahala yang terbaik sebagai penambah timbangan amal. Agar sholat taubat mendapat keberhasilan dan benar-benar diterima, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyesali segala perbuatan dosa. Penyesalan ini diawali dengan pengakuan sepenuh hati dengan penuh kejujuran bahwa apa yang telah dilakukan adalah perbuatan salah. Kemudian akan muncul rasa menyesal, sedih, dan takut apabila mengulanginya lagi. 2. Berikrar untuk tidak akan pernah mengulanginya lagi. Seseorang dikatakan bertaubat jika perbuatan dosanya benar-benar ditinggalkan dan tidak pernah diulangi lagi. Ketiga, ikhlas meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Wajib hukumnya untuk meminta ampun atas dosa yang sudah dilakukan. Perbanyaklah istighfar dan memohon perlindungan untuk dihindari dari segala perbuatan maksiat. 4. Berusaha istiqomah untuk menjauhi maksiat. Ada kalanya setelah salat taubat, kita akan mendapat ujian berupa dorongan untuk kembali melakukan dosa yang sama. Karena itulah, di sini kita harus berusaha untuk istiqomah. 5. Meminta maaf kepada sesama manusia. Jika kesalahan itu berhubungan dengan orang lain, sampaikanlah permohonan maaf dengan sepenuh hati dan lapang dada. Demikian pembahasan mengenai sholat taubat. Semoga membawa manfaat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari segala macam maksiat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.